Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnainia Leonisa, mahasiswa aktif dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit sharing materi tentang kompetensi sains nasional tingkat SMA. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah proses berpikir tingkat tinggi kelas 7A. Oh shit man. Soal pertama. Sejumlah siswa mengikuti ujian dengan komposisi soal sebagai berikut. Di bagian pertama terdiri dari 3 soal dengan 2 pilihan, benar atau salah. Di bagian kedua terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan A, B, C, D, dan E. Banyaknya siswa minimal agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban sama persis baik pada bagian pertama maupun bagian kedua adalah titik-titik. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari banyak kemungkinan jawaban berbeda di setiap bagian. Kemudian untuk mencari jawaban yang sama persis, kita dapat menggunakan prinsipnya Pigeonhole Principle atau PHP. Gitu. Jadi yang pertama kita harus mencari dulu banyak kemungkinan jawaban berbeda pada bagian pertama, yang dapat dicari dengan cara banyak pilihan kita pangkatkan dengan banyak soal. Di bagian pertama banyak pilihannya itu 2, benar atau salah. Banyak soalnya itu 3, sehingga jika dipangkatkan menjadi 2 pangkat 3 yang hasilnya 8. So, kemungkinan banyak jawaban berbeda di bagian pertama itu 8 kemungkinan jawaban berbeda. Cara yang sama kita gunakan di bagian kedua. Kita cari kemungkinan jawaban berbeda pada bagian kedua dengan cara banyak pilihan kita pangkatkan dengan banyak soal. Banyak pilihannya 5, banyak soalnya 5. Berarti kita pangkatkan menjadi 5 pangkat 5, yang hasilnya 3125 kemungkinan berbeda. Setelah kita cari banyak kemungkinan di 2 bagian ini, selanjutnya kita cari total semua kemungkinan di bagian pertama dan kedua dengan cara kita kalikan kemungkinan di bagian pertama dengan kemungkinan di bagian kedua. Itu berarti 8 kita kalikan dengan 3125 yang menghasilkan 25.000 kemungkinan jawaban berbeda dari kedua bagian. Selanjutnya, dengan Pigeonhole Principle, kita dapat menentukan minimal siswa dengan jawaban yang sama persis baik pada bagian pertama maupun bagian kedua dengan cara total kemungkinan yang tadi kita dapat di bagian pertama dan kedua kita tambah dengan 1 gitu. Jadi total kemungkinannya tadi kan ada 25.000, berarti 25.000-nya kita tambah 1 sehingga hasilnya 25.001 siswa gitu. Jadi banyak siswa minimal agar ada jawaban yang sama persis baik di bagian 1 maupun 2 itu harus ada 25.001 siswa. Next, soal nomor 2. Suatu polinom Px memenuhi P x plus 2 per x sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 per x ditambah dengan x pangkat 3 plus 8 per 2x pangkat 2 plus 3. Pertanyaannya, nilai dari P1 adalah titik-titik. Jadi di sini kita diberikan persamaan nilai dari Px plus 2 per x. Sedangkan yang ditanya itu nilai P1. So, bagaimana kita mengerjakannya? Langkah pertama. Jadi langkah pertama di sini bisa kita tuliskan lagi persamaan yang diberikan soal. Px plus 2 per x sama dengan x pangkat 3 plus 1 per x ditambah x pangkat 3 plus 8 per 2x pangkat 2 ditambah dengan 3. Nah, di sini kita selesaikan dulu. Sebenarnya bukan diselesaikan, tapi kita mau manipulasi. Kita ubah bentuknya tanpa mengubah nilainya. Jadi x pangkat 3
plus 1 per X itu bisa kita tulis dengan X pangkat 3 per X ditambah dengan 1 per X. X pangkat 3 per X itu menjadi X pangkat 2. Karena 3 kurang 1 itu hasilnya 2, berarti X pangkat 2. Ditambah 1 per X itu tetap 1 per X. Hal yang sama kita lakukan pada pecahan berikutnya. X pangkat 3 plus 8 per 2X pangkat 2 dapat kita manipulasi menjadi X pangkat 3 per 2X kuadrat ditambah dengan 8 per 2X pangkat 2. X pangkat 3 per 2X pangkat 2 dapat kita sederhanakan menjadi X per 2. Jadi eksponennya bisa kita selesaikan. Jadi X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 itu hasilnya X pangkat 1. Sehingga X pangkat 3 per 2X pangkat 2 menjadi X per 2. Selanjutnya 8 per 2X pangkat 2 dapat kita sederhanakan menjadi 4X pangkat 4 per X pangkat 2. Yang selanjutnya semuanya kita tambah dengan 3 sesuai dengan polinom yang diberikan, koefisiennya 3. Konstantanya 3, Next. Langkah selanjutnya kita manipulasi lagi. Kita kelompokkan sekarang. Jadi si 3 tadi, si konstanta 3 kita ubah menjadi 4 dikurang 1. Boleh nggak? Boleh. Kita hanya mengubah bentuk tanpa mengubah nilai. 4 kurang 1 tetap 3. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah kita tulis 4 kurang 1. Atau boleh kita tulis dengan bilangan angka lain seperti 5 kurang 2 atau 10 kurang 7, terserah. Tapi di sini yang sesuai dengan persamaan yang kita punya itu 4 dan negatif 1. Jadi 3 di sini kita pecah menjadi 4 dikurang 1. Selanjutnya X per 2 ditambah 1 per X kita ubah menjadi 1 per 2 dikali X plus 2 per X. Setelah itu di bagian depan ini dari X kuadrat plus 4 ditambah 4 per X pangkat 2 dapat kita kelompokkan menjadi X plus 2 per X dipangkatkan 2. Yang belakangnya belum berubah, masih mengikuti, ditambah setengah dikali X tambah 2 per X dikurang 1. Nah, selanjutnya di sini kita menemukan beberapa bentuk yang sama, X plus 2 per X. Sehingga di sini dapat kita misalkan si X plus 2 per X dengan Y atau bilangan apapun itu. Boleh boleh A, B, C selain X, karena di sini kita udah pakai X ya. X plus 2 per X. Misalkan di sini kita ibaratkan menjadi Y. Jadi PY sama dengan X plus 2 per X pangkat 2 kita ubah menjadi Y pangkat 2 ditambah 1 per 2 dikali X plus 2 per X. Di sini kita ganti jadi 1 per 2Y dikurang 1. Sehingga kita punya persamaan baru sekarang, PY sama dengan Y kuadrat plus setengah Y dikurang 1. Dan langkah terakhir kita bisa kita substitusikan pertanyaan pada soal yang ditanya itu kan P1, berarti tinggal kita substitusi 1 ke dalam Y. Jadi semua nilai Y kita ubah menjadi 1. Berarti PY menjadi P1, Y kuadrat jadi Y1 kuadrat, setengah Y jadi setengah kali 1 dikurang 1. Yang hasilnya 1 ditambah setengah dikurang 1 sama dengan setengah. Jadi nilai P1 itu sama dengan setengah. Soal berikutnya nomor 3. Misalkan H menyatakan himpunan semua bilangan asli yang dapat ditulis sebagai 10N ditambah 25 per N plus 2. Untuk suatu bilangan asli N, jumlah semua anggota H adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita dapat menggunakan penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, kita boleh tulis ulang lagi informasi yang ada di soal. Jadi di soal tadi kita dikasih tahu kalau H itu sama dengan 10N plus 25 per N plus 2 yang dapat kita manipulasi menjadi 10 dikali N pangkat 2 dikurang 4 ditambah 65 dibagi N plus 2.
Nah, karena di sini ada unsur n kuadrat min 4 dan n plus 2, maka bentuk seperti ini dapat kita ubah lagi menjadi 10 dikali n min 2 ditambah 65 per n plus 2. Sehingga n plus 2 haruslah faktor bulat positif dari 65. Mengapa seperti itu? Agar menghasilkan suatu bilangan asli seperti yang mau oleh soal. Selanjutnya diperoleh n plus 2 sama dengan kemungkinan n plus 2 itu harus 1, 5, 13, 65, sehingga n-nya ini harus negatif 1, 3, 11, atau 63 agar n plus 2 itu menghasilkan 1, 5, 13, dan 65. Karena di sini kita sudah mempunyai 4 kemungkinan n. Karena n ini harus bilangan asli, maka kita eliminasi yang bukan bilangan asli. Sehingga kemungkinan n yang memenuhi itu 3, 11, dan 63. Sekarang kita cari kalau n-nya ini sama dengan 3. Jadi kita punya persamaan 10 H itu sama dengan 10 n min 2 ditambah 65 per n plus 2. Kita substitusi n-nya sama dengan 3 menghasilkan H sama dengan 23. Kalau kita substitusi n-nya 11, maka menghasilkan H-nya itu 95. Kalau kita substitusi n-nya 63, maka menghasilkan nilai H itu 611. Terakhir yang ditanya soal kan jumlah semua anggotanya. Kita udah punya nih, kalau n-nya 3 tadi 23 dan seterusnya. Berarti langkah selanjutnya hanya tinggal kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan saja kalau n-nya 3, n-nya 11, n-nya 63. Berarti nilai H itu sama dengan 23 ditambah 95 ditambah 611 atau sama dengan 729. Sehingga jumlah semua anggota H itu 729. Next, soal nomor 4. Jadi suatu bilangan bulat U1, U2, U3 dan seterusnya memenuhi syarat UN plus 1 dikurang UN sama dengan 1 jika N-nya ganjil, dan jika N-nya genap maka bernilai 2. Jika U1 plus U2 plus seterusnya sampai U20 sama dengan 360, maka UN sama dengan titik-titik. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita dapat memisalkan terlebih dahulu U1 dengan A. Karena U1 sama dengan A, maka U2 sama dengan A ditambah 1. Karena di sini konteksnya bilangan bulat. Bilangan bulat itu beda antar sukunya 1. Jadi bilangan bulat itu kan contohnya 1, 2, 3. Nah, 1 ke 2 itu bedanya 1, 2 ke 3 itu bedanya 1, dan seterusnya. Dan U3 itu dengan A tambah 1 ditambah dengan 2. Ditambah seterusnya sampai U3 itu A ditambah 1 ditambah 2. U4-nya itu A ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1. U5-nya itu A ditambah 1 ditambah 2 tambah 1 tambah 1. Dan seterusnya sampai ke U20. U20-nya itu menjadi A ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah seterusnya sampai ditambah 1. Berdasarkan pola ini didapat U1 ditambah U2 ditambah seterusnya sampai U20 itu sama dengan 20A ditambah 1 dikali 19 ditambah 17 ditambah seterusnya sampai dengan 1 ditambah dengan 2 dikali 18 ditambah 16 ditambah seterusnya yang kemudian ditambah 2. Sehingga U1 tambah U2 tambah seterusnya sampai U20 itu sama dengan 20A ditambah 1 dikali 19 ditambah 17 sampai 100 tambah seterusnya ditambah 1 ditambah 2 dikali 18 tambah 16 tambah seterusnya sampai tambah 2. Kemudian kita masukkan nilai U1 tambah U2 sampai U20 itu sama dengan 360. Ada di soal. Jadi 360 sama dengan 20A ditambah 100 ditambah 180.
360 di sini sama dengan 20A ditambah 280. 20A berarti sama dengan 360 dikurang 280, sehingga 20A sama dengan 80 dan A sama dengan 4. Karena sebelumnya kita misalkan A sebagai U1, maka dapat kita simpulkan bahwa U1 sama dengan 4. Soal terakhir, jika N adalah bilangan asli, sehingga 4N plus 808 dan 9N plus 1621 merupakan bilangan kuadrat, maka N sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama dapat kita misalkan 4X plus 808 menjadi 4 dikali N ditambah 202. Artinya, N plus 202 juga merupakan bilangan kuadrat. Misalkan N plus 202 sama dengan A kuadrat, dan 9N plus 1621 sama dengan B kuadrat, maka diperoleh B kuadrat sama dengan 9N ditambah 1621. B kuadrat sama dengan 9 dikali N ditambah 180 ditambah 1. B kuadrat sama dengan 9 dikali N ditambah 202 dikurang 2 ditambah 1. B kuadrat sama dengan 9 dikali A kuadrat dikurang 22 ditambah 1. Sehingga B kuadrat sama dengan 9A kuadrat dikurang 197. Di sini kita dua ruas kita kurangkan dengan B kuadrat dan 197 menghasilkan, dikurangkan dengan B kuadrat dan ditambah dengan 197 menghasilkan 197 sama dengan 9A kuadrat dikurang B kuadrat. 197 sama dengan 3A plus B dikali 3A min B. Karena 197 merupakan bilangan prima, maka 3A plus B itu sama dengan 197. Dan 3A min B sama dengan 1. Sehingga 3A plus B sama dengan 197 menjadi 3A, dan 3A min B sama dengan 1. Kita eliminasi menjadi 6A sama dengan 198. Jadi kedua persamaan ini kita tambahkan. 6A sama dengan 198 dan A sama dengan 33. Jadi N plus 202 sama dengan A kuadrat. N tambah 202 sama dengan 33 kuadrat. N ditambah 202 sama dengan 1089. Sehingga N sama dengan 887. Berdasarkan perhitungan, dapat kita simpulkan bahwa nilai N sama dengan 887. Baiklah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.